Banyak orang yang pakai cara-cara kotor buat bertahan hidup. Jangan kita pakai cara-cara kotor hanya untuk bertahan hidup, hanya untuk memperoleh kekayaan. Kamu bukan tikus. Nah, salah satu karakter tikus adalah kotor nggak apa-apa, yang penting hidup. Jangan serakah supaya kamu tidak binasa. Lukas 9 ayat 25 berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan dan merugikan dirinya sendiri. Yesus kasih tahu kita, buat apa kita memperoleh seluruh dunia, harta, kekuasaan, apapun yang kita inginkan di dunia ini, tapi kalau kita akan membinasakan diri kita sendiri buat apa? Karena seringkali keserakahan, cinta akan uang itu membinasakan jiwa kita. Jangan menggaruk kekayaan secara tidak halal. Kita tahu bahwa kata korupsi di Indonesia sangat kental. Seringkali banyak orang yang menggaruk kekayaan dengan cara-cara yang tidak halal. Yeremia 17 ayat 11 berkata begini, seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya, ia akan kehilangan semuanya, dan pada kesudahan usianya, ia terkenal sebagai seorang bebal. Harta itu nggak kekal. Kalau kita menggaruk kekayaan dengan cara yang nggak halal, kata firman Tuhan, pada pertengahan usia kita akan kehilangan semuanya. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana orang yang tadinya kaya raya, habis. Kaya raya tiba-tiba hilang. Dalam sekejap mata, semua harta yang kita peroleh di dunia ini bisa hilang. Harta itu nggak kekal. Bayangkan sudah kerja susah payah puluhan tahun, tapi kalau kita ngerjainnya nggak halal, semua harta, kekayaan, kerajaan yang kita bangun akan habis binasa. Amsal 23 ayat 4 berkata gini, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-ngamatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Banyak orang yang mungkin saat dia sedang makmur, sukses, kaya, melimpah, dia menikmati semuanya itu dan menutup mata untuk melihat apakah yang dikerjakannya halal atau tidak, benar atau salah. Tetapi ingat baik, kita anak-anak Tuhan, kita orang percaya harus ngerti firman Tuhan dan menghidupinya. Tahu saja nggak cukup, kita harus lakukan. Harta itu nggak kekal. Jangan menggaruk kekayaan dengan cara-cara yang tidak halal. Jangan pakai cara-cara kotor untuk jadi kaya. Salah satunya, jangan makan suap. Keluaran 23 ayat 8 bilang begini, suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Betapa jahatnya keserakahan akan uang, keinginan untuk menjadi kaya, membuat orang mau makan suap, lalu menghalalkan segala cara. Yang lurus dibengkokkan, yang benar dibikin salah, yang mudah dipersulit, hanya untuk cari suap. Banyak sekali instansi-instansi yang kita tahu membuat apa yang kita kerjakan jadi nggak mudah. Harusnya ada jalan yang lurus, biaya administrasi sekian, tapi jadinya malah harus disuap. Lalu salah nggak yang nyuap? Kalau saya bilang gini, kalau itu aturan harus dibayar, kata orangnya, ya kita bayar. Kan aturan itu ada yang tertulis, ada yang lisan. Nah, yang lisan berkata harus bayar sekian. Yang tertulis bilang cuma sekian. Terus kita bayar. Apakah kita menyuap? Tidak. Kita cuma bayar karena diminta. Tapi kita yang menerima suap sangat bersalah. Karena kita memaksa orang menyuap kita. Supaya yang mudah dipersulit itu dipermudah lagi. Orang bisa bikin yang lancar jadi macet karena mereka mencari suap. Jangan sampai kita menghalalkan segala cara untuk jadi kaya. Jangan pakai cara-cara kotor yang membutakan mata hati kita. Jangan pernah makan suap. Jangan minta suap malah. Jangan memperhalus bahasa. Menyuap dengan memberi imbalan. Ayo jangan pakai cara-cara kotor untuk jadi kaya. Ikutin aturan aja.
Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.